Saya Fadela Nikita Yumi, NPM 191705154. Di sini saya akan menjelaskan program toko HP yang telah kelompok kami buat. Di sini kelas pembeli itu memiliki abstrak kelas untuk menghubungkan ID pembeli ini, nama, alamat. Lalu ini namanya properti. Di sini ada konstruktornya. Lalu ada getter sama setter. Ada array list juga. Di sini pada kelas detail ada private final. Itu propertiesnya. Ada konstruktor juga. Ada getter sama setter. Ada string property sama double property. Di sini ada kelas tunai. Itu anak kelas dari pembeli, kelas pembeli. Kelas pembeli itu parent kelasnya. Propertiesnya itu tanggal bayar ini doang. Terus di sini ada super string. Terus di sini ada konstruktor, ada getter sama setter, ada string property. Kelas Java ini juga anak kelas dari kelas pembeli. Terus propertiesnya string property kontak. Ada super string, ada konstruktor, terus ada getter sama setternya. Ini merupakan inheritance. Lalu pada kelas data model ini gunanya untuk koneksi ke database-nya langsung. Terus bagian ini untuk insert, untuk masukin data ke database-nya. Terus ada observable list. Ini gunanya untuk mengurutkan pakai nama A sampai Z gitu. Dari A sampai Z. Lalu kelas DB ini gunanya untuk koneksi ke database-nya. Jadi masukin dulu library MySQL connector sama SQLite JDBC. Nah, yang ini untuk koneksi SQLite. Ini untuk mengecek library ada atau tidak. Ngeceknya di main class. Lalu ini untuk mengkoneksikan ke MySQL. Ini merupakan directory dari file SQLite-nya. Ini directory dari MySQL. Ini nama file di MySQL-nya, di phpMyAdmin. Ini ada username-nya itu root, terus password-nya itu nggak ada. Lalu di main ini untuk mengecek tadi itu, ini caranya untuk mengecek datanya itu masuk atau tidak ke database-nya. Terus ini override. Ini tuh untuk jalanin fxml-nya. Yang ini atau GUI-nya. Nah, DB ini connect ke sini. Terus ini harus sesuai sama tabel yang dibuat di MySQL. Nah, ini tabelnya. Ini isi-isi tabelnya yang sesuai sama kelas yang tadi kami buat itu. Ini kelasnya udah pernah saya isi lewat sini, lewat main ini. Lalu ini bentuk ERD-nya. Nah, ini tabel yang ada di SQLite-nya. Terus ini fxml-nya yang dibuat di sini, di scene builder. Nah, gunanya tombol-tombol ini dijelaskan di pemrograman ini, di controllernya. Tambahkan data pembeli yang ini, itu codingannya yang ini.
Terus tombol tambahkan data pembeli yang ini, itu codingannya ini. Terus tombol hapus formulir ini, codingannya yang ini. Terus tombol muat ulang tabel data pembeli itu, codingannya yang ini. Terus codingan ini tuh gunanya untuk bagian DB status ini, statusnya connect atau tidak. Ini untuk tabelnya. Lalu tambahan, ini bagian sini itu membuat tabel secara otomatis. Di sini perintah yang digunakan di SQLite, yang ini digunakan di MySQL. Programnya kita jalankan. Nah, ini ada masalah warning karena versi JavaFX API-nya itu versi 11.0.1, tapi JavaFX runtime-nya versi 8.0.261. Ya, nama saya Zevanya John Poltak Panggabean, NPM 1917051070. Kali ini saya akan menjelaskan tentang penjelasan proses jalannya program. Nah, pada program aplikasi yang telah kami rancang, toko pembelian handphone, di mana user atau kasir toko akan menginput formulir data diri para pengunjung toko handphone setelah pengunjung tersebut sudah mendapatkan apa yang diinginkannya. Dan lalu untuk sebagai adanya bukti transaksi pembayaran tersebut, maka digunakanlah aplikasi ini yang memudahkan transaksi toko handphone ini berjalan dengan baik dan tanpa adanya kecurangan antara si kasir toko maupun si pembeli. Pada tools tunai, lihat layar monitor di sebelah kiri yang ini. Kemudian diharapkan user memasukkan ID pembeli terlebih dahulu untuk menghindari terjadi kekeliruan identitas para pembeli HP. Lalu memasukkan nama pembeli secara lengkap, alamat si pembeli secara detail, dan tanggal pembelian HP dengan benar. Lalu di bawahnya memasukkan jenis HP yang dibeli, merek atau nama HP-nya, dan masukkan harga HP yang dibeli dengan benar. Lalu jika sudah diisi data isi pembeli tersebut, silakan dicek kembali data tersebut dengan teliti. Lalu klik tombol tambahkan data pembeli, maka akan muncul data informasi secara lengkap dari si pembeli HP di layar monitor sebelah kanan. Dan di bawahnya pun tampil jenis HP dan harga HP yang dibeli si pembeli. Namun, jika terjadi ketidaksesuaian data informasi pembeli, bisa dipilih menu muat ulang tabel data pembeli di sebelah kiri monitor. Dan kalau ingin menghapus data informasi yang sudah diisi tersebut, bisa dipilih hapus formulir. Maka nanti akan secara keseluruhan terhapus. Berikut ada tools kredit bagi yang ingin membayar pembelian HP tersebut dengan mengansur secara rutin dengan tengah waktu yang ditentukan. Lalu pada menu bar di atasnya ada pembelian untuk delete. Maksudnya terdapat file untuk close dari aplikasi. Ada pembelian untuk delete, ada juga help untuk menampilkan menu about atau tentang aplikasi toko handphone ini. Dan yang terakhir juga ada DB status di pojokan kanan atas aplikasi untuk sebagai tampilan status tentang database yang sedang digunakan. Perkenalkan, nama saya Cindy, NPM 1957051002. Kali ini saya akan menjelaskan kelas diagram dari kerja proyek kami yang bernama toko handphone. Yang pertama, ini saya akan menjelaskan tentang yang tanda pagar ini di sini, yaitu adalah protect. Protect ini hanya dapat dipanggil oleh kelas yang bersangkutan dan kelas turunannya. Sedangkan privat itu yang ditandai oleh tanda minus seperti ini. Privat ini hanya bisa dipanggil dari dalam kelas itu sendiri. Lalu ada public itu yang tandanya plus seperti ini, yang tandanya plus itu dapat dipanggil dari semua kelas objeknya itu. Lalu ada relasi-relasi yang menghubungkan setiap kelas. Nah, di sini ada yang pertama itu ada relasi generalisasi, yaitu hubungan antara kelas dengan kelas turunannya, dengan kelas induknya atau inherited. Lalu di sini juga ada yang tanda seperti ini. Ini yang ada tanda panah lancip ini, namun tidak putus-putus. Ini adalah relasi asosiasi.
yaitu hubungan statis antar kelas yang punya atribut seperti kelas lain ataupun jenis kelas yang memerlukan informasi mengenai eksistensi kelas lain. Lalu juga ada yang namanya relasi aggregation. Aggregation ini relasi antar kelas dengan makna semua bagian atau whole part, ya, whole part. Lalu di sini juga ada yang tanda panah, namun ada titik-titiknya ini, itu relasi antar kelas dengan makna kebergantungan antar kelas, seperti itu. Jadi dia ini bergantung pada kelas. Lalu juga di sini kita perhatikan, di sini kan tadi namanya aggregation. Aggregation ini di ujung-ujungnya ini itu ada tanda 1 dan tanda bintang. Nah, makna tanda 1 itu adalah one. Lalu yang tanda bintangnya itu adalah many. Jadi ini adalah relasi aggregation yang one to many gitu. Dia dari satu ke banyak, seperti itu. Lalu kita perhatikan di sini ada class yang dia relasinya banyak yang terhubung dengan dia, yaitu ini adalah class abstrak, yaitu si pembeli. Lalu ada tunai dan kredit, ini yang nanti akan dilakukan oleh si pembeli kepada toko, seperti itu. Jadi di sini nanti juga ada detailnya tuh detail tentang HP-nya yang dia beli, ada jenis HP dan juga harga HP. Lalu dia si pembeli juga terhadap toko HP ini nanti ada koneksinya. Nah, koneksinya ini nanti dia akan terhubung ke beberapa kelas. Seperti di sini ada forum pembeli. Forum pembeli itu adalah aplikasi untuk si user nanti yang akan mengisi inputan data si pembeli tersebut yang berupa nama si pembeli, lalu juga harga HP dan sebagainya. Nah, nanti akan diproses nanti baru jika sudah selesai si pembeli silahkan untuk pulang dan membawa HP-nya dan juga membayar sesuai pilihan yang tadi si pembeli pilih, yang dia pilih tunai atau kredit. Lalu di sini ada ERD. Jadi ERD ini terdiri atas entitas relationship. Nah, yang ini adalah diagramnya. Nah, jadi di sini ada pembeli tunai, pembeli kredit, pembeli detail. Di sini beda-beda relasinya. Ada yang di sini yang ujungnya seperti ini, garis-garis 2 ini itu adalah one, yaitu yang ujungnya sama-sama garis one to one. Kalau yang ujung-ujungnya garis 2 lalu yang ujungnya ada garis 3 seperti ini, itu namanya one to many. Ini one, ini many. Nah, apa bedanya? Kalau one to one itu si pembeli dia harus memilih salah satu, dia nggak bisa lebih gitu. Jadi misalnya seperti pembayaran ini, si pembeli itu harus kalau dia milih kredit ya kredit aja, nggak usah tunai. Kalau dia milih tunai ya tunai aja, nggak usah kredit, seperti itu. Jadi si pembeli dengan tunai ini sendiri-sendiri, si pembeli ini tergantung, dia harus milih salah satu ini, dia nggak bisa lebih. Lalu kalau one to many, si pembeli ini nantinya dia akan disuruh sama usernya untuk menginputkan jenis harga dan harga HP, jenis HP dan harga HP, seperti itu. Dan nanti ya sama user di aplikasinya itu akan disuruh menginputkan nama, alamat si pembeli tersebut untuk informasi data diri si pembeli, seperti itu. Oke, mungkin itu aja presentasi dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.